Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari, saudara-saudara sekalian. Ketemu lagi di Asistensi Perekonomian Indonesia. Untuk pertemuan kali ini itu membahas pertemuan Pak Yos yang pertama, materi kemiskinan. Eh, yang waktu itu cuma apa namanya? eh Kayaknya kurang lebih 1 jam. Kurang sih kalau gue lihat dari rekaman ya kemarin. Nah, apa namanya? eh Apa nih? Ngomong-ngomong soal kemiskinan, ini merupakan salah satu apa ya, topik yang banyak menyangkut kepentingan, ya nggak cuma kepentingan apa namanya, ya kita aja, cuma secara apa ya, secara nggak langsung sebenarnya kemiskinan itu juga merupakan salah satu hal yang diatur dalam undang-undang dan lain sebagainya. Jadi apa namanya, ada cita-cita pendiri ya pendiri Indonesia gitu kan ya. Terus juga jadi concern di apa namanya, forum-forum dunia dan lain sebagainya. Ini akan dapat dipastikan bahwa materi kemiskinan ini at least satu di soalnya di ujian. Jadi silahkan dipelajari dengan baik. Ngomong-ngomong soal kemiskinan, data kemiskinan umumnya membahas mengenai kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut itu apa? Kondisi di mana seseorang atau sebuah rumah tangga atau keluarga itu tidak mampu memenuhi kebutuhan standar yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, ini gue ngambil, belum gue update, itu pada September 2019, batas kemiskinan Indonesia yang dibikin oleh BPS itu adalah 440.538 rupiah per kapita per bulan. Jadi di video sebelumnya gue juga sempat bilang bahwa coba aja tambahin seluruh pendapatan di keluarga lo, terus kemudian dibagi jumlah anggota keluarganya. Kalau misalnya di atas 400, seingat gue yang sekarang tuh 454 kalau nggak salah ya, itu dibagi apa namanya, kalau misalnya di atas atau sama dengan segitu, kalian termasuk bukan rumah tangga miskin. Nah, itu terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Nah, jadi seseorang atau sebuah keluarga dikatakan miskin apabila pendapatannya kurang dari batas tersebut. Masalahnya, kemiskinan itu sebenarnya nggak cuma masalah konsumsi atau pendapatan aja. Amartya Sen bilang, kemiskinan itu adalah ketidakmampuan untuk apa namanya, menyadari full potensial dari seseorang. Jadi mungkin dia nggak punya kesadaran, apa namanya, nggak punya pengetahuan mengenai bahwa, hey, sebenarnya seorang manusia atau gua sebagai seorang manusia di Indonesia potensinya itu segini dan lain sebagainya. Ini bisa disebabkan oleh banyak hal, gitu. Apa aja sih sebenarnya yang menyebabkan apa namanya, kemiskinan? Nah, eee, manusia itu punya beberapa capabilities, atau kalau misalnya dalam ilmu ekonomi itu ada juga yang dibilang behavior, di mana satu dan lainnya itu punya sesuatu yang berbeda, di mana kondisi kesehatan, umur, gender, genetic endowment, external environment, dan social conditions. Kemiskinan disebabkan adanya shortfalls dari capabilities tersebut. Jadi apa namanya, capabilities ini nggak terpenuhi, nggak memenuhi standar lah gitu dari yang telah ditentukan. Sebagai contoh misalnya dari pendidikan itu kurang kurang terdidik, itu juga termasuk kemiskinan. Poor health service, large gender inequalities, great wealth disparities, skewed social stratification, jadi adanya apa, kesenjangan strata-strata sosial. Nah, ini dikenal sebagai multidimensional poverty. Jadi kemiskinan yang nggak cuma masalah konsumsi dan pendapatan aja, tapi kemiskinannya multidimensi. Ada dimensi kesehatan, dimensi apa namanya, pendidikan gitu kan. Terus tadi masalah kesenjangan apa namanya, eh, ya pemerataan gitu, kualitas dan lain sebagainya. Kalau kata Muhammad Yunus, kemiskinan tercipta bukanlah orang miskin tapi oleh sistem, katanya gitu. Nah, apa namanya, mungkin teman-teman kan banyaknya dari accounting, jadi nggak ada mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi, tapi kalau apa namanya, melihat kondisi sekarang nggak cuma di Indonesia tapi juga di dunia,
gue kurang lebih setuju, di mana sistem ekonomi atau ya yang dipercayai atau diberlakukan di beberapa negara itu yang ada malah mempersulit kehidupan warganya, terutama menekan orang miskin. Jadi uh, kalau misalnya teman-teman suka sering nonton atau baca berita atau ya apapun lah itu dari media informasi mengenai kondisi Amerika Serikat, itu kan mereka berbasis pasar sekali ya. Yang mana sebenarnya kebebasan itu kebebasan jadi kayak campur tangan pemerintahnya itu relatif minim dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Nah, salah satunya adalah pasar asuransi. Nah, gue cerita sedikit ya. Dimana pasar asuransi ini itu nggak ada universal uh, health insurance dari pemerintahnya, nggak kayak BPJS lah di Indonesia. Nah, ketika beberapa capresnya itu mengajukan adanya universal health insurance, nah itu banyak terjadi penolakan gitu, dimana dibilang oh ini sosialis gitu, ini golongan kiri, ini tidak baik gitu, terus oh ini mengarah ke komunis gitu kan. Nah, padahal kalau misalnya dilihat-lihat pemikiran yang kanan ini itu juga nggak sepenuhnya benar. Mereka biasanya ini kan, oh Amerika itu kan negara yang kebebasan, freedom, saya tidak mau diatur-atur oleh negara apa yang boleh dan tidak boleh saya konsumsi gitu, katanya seperti itu. Nah, tapi kalau dilihat-lihat malah masalahnya di Amerika sekarang itu adalah layanan dan fasilitas kesehatan yang aksesnya itu sulit dan mahal. Karena apa? Karena semuanya bergantung dari pasar, nggak ada campur tangan pemerintah, nggak dikontrol, dan juga nggak ada bargaining power yang rame-rame. Beda sama di Indonesia misalnya dengan adanya BPJS, sehingga kan pengguna BPJS secara teori kan universal, itu pemerintah bisa bergain dengan pasarnya, dengan perusahaan obat gitu, dengan rumah sakit, hey ini dimurahin dong gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Waktu pada perkuliahan di materinya bisa dibaca, waktu itu Soekarno bilang negeri kita itu sebenarnya negeri yang kaya, terus berbanggalah katanya dan bekerja. Mahatma Gandhi bilang bahwa bumi itu telah menyediakan pemenuh kebutuhan yang cukup untuk semua orang gitu, tapi bukan pemenuh kerakusan. Nah, ada lagi sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin sudah atau tertarik untuk ngambil ekonomi syariah, mungkin gue berbagi aja. Waktu gue ngambil ekonomi syariah, memang katanya dari dosennya itu konsep dari kelangkaan itu sebenarnya enggak serta-merta diterima, atau bahkan ada yang bilang, "Oh itu nggak ada itu kelangkaan dalam ekonomi syariah." Nah, yang ada tuh adalah misalokasi. Jadi misalnya, "Oh kenapa nih orang-orang banyak yang kelaparan?" Gitu kan. "Oh, apakah kelangkaan makanan?" "Bukan," katanya gitu. Tapi alokasinya yang tidak baik, di mana banyak negara-negara atau daerah-daerah yang masih kebanyakan makanan hingga banyak sampah makanan, itu kan limbah makanan, tapi banyak juga daerah yang kekurangan makanan. Jadi alokasinya kurang baik. Kata sih seperti itu. Nah, kembali ke materi. Tadi kita bahas bahwa biasanya kalau kita baca berita, baca informasi itu kita ngomonginnya kemiskinan absolut. Ada apa sih selain kemiskinan absolut? Ada kemiskinan subjektif. Kemiskinan absolut itu tadi seorang dikatakan miskin ketika ia tidak dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kriterianya terserah mau ikut apa nih. Misalnya mau ikut World Bank yang misalnya yang $1,9 per hari. Atau misalnya kita mau ngikut BPS, terserah. Atau ada juga kemiskinan menurut, gue lupa lembaga, yang bilang, oh orang miskin tuh kalau rumahnya begini misalnya gitu. Atau kalau makannya itu enggak 3 kali sehari misalnya seperti itu. Nah itu perhitungannya seperti itulah. Kalau itu kemiskinan absolut. Jadi ya udah lu miskin atau tidak miskin.
Kalau kemiskinan subjektif, itu seseorang dikatakan miskin ketika ia merasa miskin diukur melalui berbagai dimensi. Jadi banyak kan mungkin teman-teman lihat ada yang orang yang kalau secara statistik secara absolutnya mungkin dibilangnya tidak miskin, tapi dia merasa miskin. Atau ada juga apa namanya kemiskinan relatif di mana Anda relatif miskin apabila dibandingkan dengan kelas pendapatan tertentu. Jadi misalnya 40% termiskin di Indonesia. Oh, artinya mungkin gua juga termasuk orang miskin. Kalau dibandingkan dengan seluruh penduduk di Indonesia gitu. Gua merupakan 40% termiskin. Jadi relatively dibandingkan dengan kelas pendapatan tertentu. Nih gua ngambil dari PPT-nya sih. Persentase kemiskinan itu waktu tahun 2018 itu udah di bawah 2 digit katanya kan. 9,82%. Terus kemudian naik lagi sih waktu Covid ini kan. Terus tingkat pengangguran di Indonesia itu sudah menurun sampai ini kan kalau dilihat dari 2011-an dengan 2018 itu trennya terus menurun. Nah, ini biasanya ini kerap jadi apa namanya? Suatu pencapaian yang dibanggakan. Ya, apa namanya? Menurut gua tidak salah untuk membanggakan, tapi jangan juga menutup mata bahwa sebenarnya masih ada masalahnya. Gitu. Gue orangnya yang melihat dari dua sisi. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dengan standar $1,5 per hari, itu di Indonesia kira-kira masih ada, sudah cukup rendah ya kira-kira, di bawah 10%. Tapi kalau misalnya kita naikkan jadi $3,2 per hari, ya, dengan $1 yang PPP 2011, nah itu kira-kira orang miskin di Indonesia itu ada 20% dari penduduk per 2018, jadi bukan 9,8, tidak juga di bawah 10%. Apalagi kalau $5,5 per hari itu kira-kira lebih dari 50% gitu kan. Nah, jadi relatif nih mau pakai standar apa? Mungkin menggunakan standar 1,9 atau misalnya menggunakan standar BPS, mungkin Anda itu bukan orang miskin, tapi kalau pakai standar ini mungkin lu miskin. Jadi terserah nih mau pakai standar yang mana ya. Nah, cuman biasanya kalau misalnya pemberian bantuan dan lain sebagainya itu sudah ada metodenya sendiri menentukan Anda miskin atau enggaknya bagaimana. Nih, sampai dengan Maret 2020 ini artinya dari BRS, berita resmi statistik tuh, bener kan? Resmi statistik ini kalau misalnya penasaran data sekarang silahkan dicari aja. Berita resmi statistik profil kemiskinan itu misalnya 2020 terakhir kapan gue nggak tahu. Kayaknya ini nih terakhir ya. 2021 mungkin kalau misalnya udah ada. Nah, kalau kita lihat persentase penduduk miskin mana nih? Kota pedesaan total memang di bawah 10%. Tapi kalau kita ngomongin mengenai jumlahnya itu ada lebih dari 20 juta orang. Dan sekarang karena Covid itu makin banyak juga kan yang miskin. Kalau mau kita bandingkan penduduk DKI Jakarta pada 2020 kira-kira itu 10,57 juta orang. Mana ya? Gue lupa. Harusnya gue nyari berapa daerah lagi. Jadi jumlah orang miskin di Indonesia estimated masih lebih banyak daripada jumlah penduduk Jakarta dan ditambah penduduk Singapura. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau tempur sama Singapura, kirimlah orang miskin bisa menang gitu. Istilahnya seperti itu. Berdasarkan jumlah doang. Kamu tawuran lah ya. Nah, apa namanya? Jadi memang kalau kita lihat percentage itu ya oke, biasa aja gitu. Mungkin ada yang bilang, oh ini di sini ada Singapura nama Bandung lah. Apa namanya? Kayak fine gitu. Terus ada yang bilang, oh ini pencapaian, terus sudah happy-happy gitu kan. Terus banyak yang orang yang ya yang nggak terjun langsung terus kayak oh ya udah fine selesai gitu. Tapi bahwa perlu diingat jumlahnya itu sangat masif. Jadi masih sangat banyak orang yang hidup dalam kondisi miskin.
Nah, kondisi miskin itu kan tadi ya, apa namanya, di 450 ribuan sekarang kan per bulan. Gimana dengan orang yang hidup dengan 500 ribu per bulan, 550 ribu per bulan, 560 ribu per bulan? Itu kan tidak dikatakan miskin. Tapi kalau kita lihat sekarang, apakah uang 500 ribu sebulan itu cukup untuk teman-teman hidup dengan nyaman? Tidak kan? Gitu. Sehingga sebenarnya masih banyak PR-nya. Kembali lagi ke tingkat kemiskinan, terlihat penurunan dari tahun ke tahun, namun apa namanya, rate penurunannya itu bisa dikatakan semakin menurun. Kenapa? Karena yang tersisa dari yang apa namanya, yang masih dikategorikan miskin ini adalah yang kemarin-kemarin itu the poorest of the poor, yang mana penanggulangan kemiskinannya tidak semudah kelompok the richest of the poor. Jadi kalau ada orang yang apa namanya, eh, pendapatannya atau konsumsi per kapita per bulannya itu 450 ribu per bulan, mepet sama apa namanya, garis kemiskinannya 454 ribu seingat gue sekarang. Coba kita lihat ya, garis kemiskinan BPS 2020. Ya, 454 ribu per bulan. Itu ya segitulah. Apa namanya? eh Katakanlah 450 ribu per bulan per kapita. Nah, itu mengangkatnya untuk jadi tidak miskin, gitu, meluluskannya dari kategori miskin, itu relatif lebih mudah daripada the poorest of the poor yang hidupnya jauh di bawah 450 ribu per bulan. Tuh. Nah, jadi sepanjang sejarah Indonesia dari tahun 90-an, dari Indonesia adalah ya, katakanlah dari 45 gitu, yang sudah lolos dari kemiskinan itu adalah the richest of the poor. Nah, kita sudah berapa nih? 70, udah mau 76 ya, udah mau 76 tahun Indonesia merdeka. Itu yang apa namanya, dan upaya untuk menanggulangi kemiskinan gitu, menghapuskan kemiskinan dari Indonesia itu semakin sulit. Kenapa? Karena yang tersisa itu adalah yang paling sulit untuk diluluskan dari kategori miskin. Ini karakteristiknya ada kemiskinan kronis atau struktural, tergenerasi, ada yang dikenal sebagai chronic poverty. Chronic poverty itu apa? Artinya pada tiap kondisi gitu. Jadi katakanlah ada satu timeline berapa lama itu mereka terus-terusan miskin, nggak pernah lulus dari tingkat kemiskinan. Ada yang dikatakan transient poverty, kemiskinan lupa bahasa Indonesia, transient. Nah, intinya ada jenis kemiskinan di mana ada beberapa orang yang dikategorikan sebagai transition poverty. Itu adalah orang-orang yang pada suatu kondisi tertentu mungkin dia tidak miskin, tapi karena shock misalnya, ya, karena dia termasuk kelompok rentan, kemarin kita sudah ngomongin kelompok rentan, itu dia bisa turun jadi kelompok miskin. Kemudian perekonomian yang baik lagi, dia apa namanya, tidak miskin lagi. Itu termasuk transient poverty. Atau ada orang yang hidupnya miskin, tapi di beberapa waktu dari timeline tersebut dia naik, lulus dari kemiskinan, terus kemudian miskin lagi. Gitu. Jadi naik turun naik turun. Ini transient poverty itu. Jadi dia keluar masuk dari kelompok ya miskin. Kenapa sih harus banget mengentaskan kemiskinan gitu kan? Apa hubungannya dengan kehidupan Anda yang lagi enak-enak nonton video ini? Nah, karena itu merupakan amanat dari Pancasila, dari UUD, dari pembukaan UUD, dari RPJMN. Terus juga kita juga selain itu kita juga apa namanya, sudah kayak menekan perjanjian atau komitmen untuk apa namanya, mewujudkan dari si Sustainable Development Goals. Kemiskinan juga menimbulkan eksternalitas negatif loh, di mana social cost dalam bentuk subsidi bantuan kriminalitas yang terjadi karena apa namanya, kemiskinan, poverty cycle dan lain sebagainya. Upaya pengentasan kemiskinan itu merupakan barang publik, kemarin dibahas sama Pak Yosi, sehingga perlu ada intervensi dari pemerintah. Jadi kenapa sih pengentasan kemiskinan itu perlu? Karena kita sudah berjanji pada diri sendiri melalui Pancasila, UUD, isinya pembukaannya RPJMN, terus juga kita sudah komitmen untuk apa namanya, mewujudkan SDGs, terus kemudian juga
itu untuk menghilangkan, mengurangi dulu terus kemudian menghilangkan eksternalitas negatif yang terjadi karena adanya kemiskinan. Tuh. Nih SDG, gue ngambil gambarnya dari SDG 2030 Indonesia. Nih ada menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, sebentar lagi. Ya kalau misalnya kita ngomonginnya kemiskinan multidimensi, ini kesehatan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, gitu kan termasuk juga ya. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, bla bla, mengurangi ketimpangan. Nah, definisi kemiskinan tadi kita sudah bahas yang melalui si BPS, ya kan? Terus tadi ada kemiskinan kalau misalnya lu termasuk miskin, lu itu miskin ya, ada yang kronis, ada yang transient. Terus ada juga standar-standar cut off kemiskinan, ada yang tadi $1,9, $3,2 dan $5,5 per hari. Nah, apa sih sebenarnya kemiskinan itu? Kalau kata World Bank katanya ketidakmampuan untuk memenuhi standar kehidupan sehari-hari, atau adanya kesenjangan dari hidup yang sejahtera, jadi lu dikategorikan tidak sejahtera katanya. Sejahtera itu apa? Terus 2004 dibilang poverty itu adalah lapar, tidak punya shelter, sakit tapi nggak bisa ke dokter, nggak punya akses ke sekolah, dan nggak jadi ini lebih ke lebih multidimensi, nggak bisa baca, nggak punya pekerjaan, takut akan masa depan, living one day at a time, yang orang yang hidupnya sehari-hari ya. Poverty is losing a child to illness brought about by unclean water. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom. Jadi di World Bank waktu 2004 itu mengartikan poverty-nya ini dalam berbagai dimensi. Kalau dari UN PBB itu adalah ketiadaan kemampuan untuk mendasar untuk berhidup bermartabat katanya. Ya sebenarnya standarnya bermartabat itu gimana dulu ya? PPS tahun 2000 pendekatan kebutuhan dasar, kecukupan kalori 2100 kilokalori, dan ada juga kebutuhan non makanan tadi dalam rupiah jadinya kayak tadi yang tahun 2019 itu 400 something ribu gitu kan, 440 ribu. Kalau yang 2020 itu 454 ribu. Kemudian kalau dari BKKBN itu pendekatan kesejahteraan keluarga, udah makan 2 kali sehari at least, punya pakaian, punya rumah, sarana kesehatan. Terus keluarga yang miskin itu merupakan keluarga yang termasuk pada kategori keluarga prasejahtera dan juga sejahtera 1. Nah, nih tadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut tadi batas minimalnya punya garis kemiskinan yang mana? Apakah yang $1,9 per hari, $3,2 per hari, $5,5 per hari, atau yang sesuai BPS gitu kan. Kalau lu udah sama dengan atau lewat dari situ, lu merupakan orang yang tidak miskin. Kalau lu di bawah, tinggal lu miskin. Kemiskinan relatif itu kita ngomongin ketimpangan. Mana status ekonomi atau kesejahteraan seseorang dibandingkan dengan orang lain, ini juga dinamakan sebagai distribusi pendapatan atau pemerataan. Jadi, gua relatively kepada Bapak X itu gua merupakan orang miskin karena gue berada di bawahnya. Seperti itu. Itu kemiskinan yang relatif. Jadi kita bandingkan pada suatu kondisi. Nah, itu merupakan gambaran dari ketimpangan di mana kondisi distribusi ya. Kemarin ada proses distribusi. Jadi distribusi pendapatannya atau hasil dari output perekonomiannya itu tidak merata, di mana gue dapat lebih sedikit daripada orang lain, atau gue dapat lebih banyak daripada orang lain yang kurang beruntung. 3 ukuran kemiskinan ini dibahas di ekonomi kemiskinan untuk mata kuliah IE. Jadi ada yang namanya P0, P1 dan P2. P0 tuh head count, jadi berapa banyak orang miskin. P1 tuh poverty gap, dari bahasanya gap. Jadi sejauh apa seseorang dari garis kemiskinan. Jadi misalnya kalau garis kemiskinan itu adalah 450.000 katakanlah ya. Ini garis kemiskinan 450.000. Terus ada orang yang per kapita per bulannya 300.000. Artinya poverty gap-nya P1-nya dari orang tersebut adalah 150.000.
Nah, terus ada lagi kan, oh ada orang lain yang 400.000 misalnya. Tapi poverty gap-nya itu 50.000. Ditambahin poverty gap dari dua orang ini adalah 200.000. Itulah seperti itu. Nah, jadi dari poverty gap ini juga bisa menentukan berapa jumlah anggaran seminimum-minimumnya yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi kalau misalnya pemerintah mau bilang, hey, sini, lu pengeluaran atau pendapatan per kapita per bulannya itu berapa, ntar akan disubsidi sama pemerintah untuk lu biar jadi tidak miskin gitu. Nah, dengan asumsi semuanya semuanya sempurna, nggak ada yang salah sasaran, nggak ada yang kelebihan, nggak ada yang kekurangan, kemiskinannya akan hilang. Jadi semua orang itu nggak miskin dengan jumlah uang tertentu. Poverty gap-nya tambahin semua. Ada yang dikenal juga dengan poverty severity, keparahan kemiskinan, itu seberapa parah ketimpangan di antara kelompok miskin. Jadi, sesama orang miskin pun ada yang lebih miskin daripada yang miskin lainnya. Tadi ada yang the poorest of the poor, gitu kan, misalnya ada yang hidupnya 300.000 per bulan, terus 10.000 sehari. Itu, the poorest of the poor itu lebih miskin daripada the richest of the poor. Tuh. Nah, poverty severity itu bukan cuma menghitung seberapa jaraknya, tapi nanti jaraknya dikuadratin. Nanti ada rumusnya. Ini mungkin agak ribet. Kalian ngapalinnya gini aja. P alpha itu 1 per N, jumlah dari penduduk. Terus total dari ini garis kemiskinan, dikurangi pendapatan seseorang per garis kemiskinan. Kalau misalnya P0, artinya kan misalnya, oh ada seseorang miskin. Oke. Miskin, tapi dipangkatin 0 ya. Artinya jadinya cuma 1. Oh dia miskin lagi, 1. Artinya ujung-ujungnya kalau P0 artinya cuma jumlah orang miskin aja kan. Si perhitungannya ini udah nggak penting. Jadi kalau di total jadinya jumlah orang miskin per jumlah penduduk, persentase kemiskinan. Kalau P1 kita lihat nih, garis kemiskinan itu kan per jarak dari si pengeluaran atau pendapatan per kapitanya si orang miskin ini dibandingkan kepada jaraknya kepada garis kemiskinan per garis kemiskinan di pangkat 1. Jadi tadi misalnya, dia kurang 300.000. Dia pengeluarannya 300.000. Dari garis kemiskinannya 450.000. Artinya jaraknya adalah 150.000. Per 150.000 artinya dia berapa tuh? Sepertiga ya, 30%. Gitu. Ditambah sekian persen. Itulah pokoknya. Poverty gap, indeks kedalaman kemiskinan, defisit penduduk miskin terhadap garis kemiskinan tadi kurang berapa duitnya gitu kan untuk mencapai si garis kemiskinan. Kalau di kuadrat itu adalah indeks keparahan kemiskinan. Nah, nanti kita bisa lihat contohnya. Sebagai contoh ini ada daerah A dan daerah B, di mana di daerah A itu ada orang yang miskinnya itu katakanlah garis kemiskinannya berapa nih katanya? Mana garis kemiskinannya? Oh nih, 100.000 per kapita per bulan. Artinya orang ke-7, 8, 7, 8, 9, 10 itu merupakan orang miskin karena pengeluaran per kapita per bulannya itu kurang dari 100.000. Nah, kalau kita cuma ngomongin P0 artinya 100.000 dikurangi 75.000 per 100.000 dipangkat 0 ujungnya 1 kan. Ini hasilnya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 per jumlah penduduk. Penduduknya ada 10. 4 per 10. 40%. Jadi 40% penduduk di daerah A itu miskin. Begitu pula dengan daerah B, di mana konsumsinya 75.000 semuanya. Tapi ya sama, 100.000 dikurangi 75.000 per 100.000 dikali di pangkat 0. Itu kan 1, 1, 1, 1, 4. 4 per jumlah penduduk. 0,4. Yang akan jadi beda adalah ketika kita lihat nih, gap dari kemiskinannya. Nah, artinya kita pakai rumus yang ini, terus dipangkat 1 kan. Ini 1 per 10 tambah bla bla hasilnya 0,2. Ini bla bla 0,1. Nah, kalau misalnya kita lihat, ternyata gap dari penduduk miskin ini 0,2, ini 0,1.
Nah, kalau mau lebih jelas lagi, ada tingkat keparahannya, itu kita kuadrat. Jadi kalau kita lihat nih, memang di sini ada 4 orang miskin. Sini juga ada 4 orang miskin. Tapi keempat orang miskin di sini relatively dekat ke garis kemiskinan, satu. Yang kedua, mereka itu sama-sama 75.000. Tapi di sini ada yang 75.000, ada yang 50.000, ada yang 25.000. Ada yang jauh sekali dari kemiskinan. Jadi kemiskinannya parah. Jadi nggak cuma soal jaraknya di total. Jadi bisa aja nih misalnya, yang ini kalau mau kita rubah-rubah sedikit, ini bisa jadi gap kemiskinannya sama. Tapi mungkin karena ada yang miskinnya miskin banget, yang satu miskinnya ya tipis-tipis sama garis kemiskinan, misalnya 99.990 misalnya. Jadi dihitungnya miskin ya. Nah, itu baru kelihatan di P2, di mana kita hasilnya jaraknya itu kita kuadrat, baru kelihatan perbedaannya dari keparahan kemiskinan ya. Itu. Nah, ini ada apa namanya? Chronic poor dan transient poor, ada kemiskinan kronis dan kemiskinan transient. Tetap ditulisnya gitu. Tidak pernah lepas dari garis kemiskinan, itu kemiskinan kronis. Jadi sepanjang usianya itu dia miskin, sedih. Namun rata-rata pengeluarannya ada di bawah garis kemiskinan. Atau sesekali lepas dari garis kemiskinan, namun rata-rata pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Kalau miskin transien, misalnya masyarakat rentan yang mana sangat mudah jatuh miskin karena ada shock, jadi dia mana nih? Oh, nih. Kalau chronic poor, itu dia nggak pernah lepas, atau dia lepas sekali, tapi banyaknya, ya gitu. Rata-rata dia berada di bawah garis kemiskinan. Ya rata-ratanya yang ada garis, titik-titik garis, titik-titik ini. Jadi mayoritas waktunya dia miskin. Kalau yang transient poor, ya dia apa namanya, sama dengan garis secara rata-rata dia sama dengan garis kemiskinan, tapi dia kadang miskin kadang enggak, atau ya dia sesekali miskin. Kalau non poor adalah yang tidak pernah jatuh miskin panjang ya waktu yang ditentukan. Nah, ini ada perhitungan Gini indeks, apa namanya, sini juga udah ada apa sih namanya, contoh perhitungannya. Ini ada rumusnya. Wah, mungkin gak bakal gue jelasin di sini ya, kayaknya karena lama banget. Tapi karena ujiannya open book pun silakan menggunakan aja si ininya, siapa namanya. Oh ini harus ditambah ya, positif, sorry. Positif. Kenapa ada gini aneh? Tuh. Tadi berbicara mengenai kemiskinan multidimensi, kemiskinan itu nggak hanya secara ekonomi sebenarnya, namun juga secara sosial, politik, budaya, dan lain-lain sebagainya. Tadi misalnya kalau secara ekonomi itu ya pendapatannya kurang, nggak bisa memenuhi gizi, ya sebenarnya ini kesehatan gitu kan, ya butuh duit memenuhi gizi, nggak punya rumah, pakaiannya tidak ganti-ganti. Nah, kalau secara sosial, misalnya tidak punya hubungan sosial atau diasingkan, insecure, jadi mungkin di antara kalian ada yang miskin secara sosial, gitu. Ada hikikomori misalnya. Terus secara politik misalnya, dia nggak punya suara, suaranya tidak didengar, aspirasinya tidak didengar, tiada perwakilan politik dari kelompoknya. Kalau secara budaya, low self-esteem atau low literacy atau education. Indikator kesejahteraan, ada indikator moneter dan moneter. Ya, kalau indikator moneter, ya tadi misalnya ada pendapatan, konsumsi, tapi kalau indikator non-moneter, itu adalah misalnya kematian per 1.000 orang. Rasio penduduk per dokter. Bisa dokter penduduk sih. Enggak, penduduk per dokter. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya ada 1 juta penduduk per 1 dokter, itu mengkhawatirkan sebenarnya. Terus bagaimana literacy rate, school enrollment, malnutrisi, dan aspek non-ekonomi lainnya yang mudah dikuantifikasi. Indeks komposit, kombinasi indikator moneter dan non-moneter. Misalnya indeks pembangunan manusia atau Human Development Index.
Jadi kalau biasanya kita ngelihat orang miskin adalah orang yang nggak bisa memenuhi kebutuhan yang udah gitu aja, simplifikasi untuk apa namanya, dalam apa ya, dalam sehari-hari bisa pembahasan seperti itu. Tapi teman-teman perlu apa ya, dari materinya Pak Yosi ini sebenarnya mencoba untuk membuka mata mahasiswa bahwa hey, sebenarnya kemiskinan itu ada berbagai bentuknya dan itu merupakan masalah yang juga perlu apa namanya diselesaikan. Karena tadi apa namanya, kita sudah berjanji pada diri kita sendiri dan juga apa namanya, itu merupakan tanggung jawab sosial. Tuh. Beberapa ide, jadi waktu di materi kuliah pertama sebenarnya cuma sampai sini. Cuma kemarin kan kayaknya yang pas kuliah ketujuh tuh panjang banget ya. Semangat lah. Itu berapa apa ya, arahan kira-kira seperti itu untuk menghapuskan kemiskinan itu, merubah pendekatan upaya penanggulangan kemiskinan, di mana pendekatan berbasis bantuan biasanya, oh lu butuh duit dikasih duit, lu butuh makan dikasih makan gitu. Itu dirubah jadi berbasis pemberdayaan. Jadi bukan kita apa ya, nyuapin biar biar orang-orang miskin ini, teman-teman kita yang kurang beruntung ini bisa dikategorikan tidak miskin, tapi bagaimana caranya kita membantu dia untuk lepas dari kemiskinan secara mandiri. Jadi kalau misalnya eh, kayak apa ya, sebuah sketsa yang gue suka itu adalah sketsa nggak ya namanya, tapi ya oke lah, something kayak gitulah ya. Jadi kalau misalnya lo mau membantu sebuah peradaban, ya misalnya sebuah kelompok masyarakat, jangan kasih dia makan, jangan kasih dia ikan kayak gitu, tapi ajarin caranya mancing, ya kan? Jadi di mana di kemudian hari waktu kita udah nggak ada, nah dia bisa apa namanya, ya mancing sendiri, dia bisa makan sendiri gitu kan. Jadi jangan dicekokin terus nih ikan gitu, cuma apa namanya, kita bantu agar dia bisa menjadi mandiri. Fokus utama program-program pengentasan atau penanggulangan kemiskinan yang semula berbasis outcome, jadi oh hasilnya udah naik nih gitu kan, tapi berbasis jadi faktor penyebab di mana pemenuhan hak dasar bagi kelompok miskin menjadi tujuan. Jadi apa sih yang menyebabkan dia miskin? Itu jadi akarnya yang kita sasar. Dengan demikian kemiskinan diharapkan dapat diselesaikan tidak hanya pada jangka pendek saja, tapi juga di jangka panjang. Nah, apa namanya, sekiranya gue setuju dengan hal tersebut, makanya kalau misalnya kita lagi kelas offline biasanya gue akan ngomong cukup panjang mengenai pendidikan, karena menurut gue salah satu cara untuk seseorang meningkatkan taraf hidupnya adalah melalui pendidikan. Nggak cuma tingkat pendidikannya yang semakin tinggi, tapi kualitas dari pendidikan tersebut gitu. Nah, jadi apa namanya, menurut gue salah satu caranya itu adalah melalui ya entah itu bantuan atau bagaimanapun, tapi apa namanya, fokusnya pada pendidikan. Menurut gue salah satunya itu bisa melalui hal tersebut. Gitu. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, silahkan kontak gue selalu terbuka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Masih ada satu video lagi ya. Semangat juga ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.